Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Minflow Chen. Selamat datang di playlist Dasar Pemrograman episode keempat. Oke, sebelum mulai aku mau tanya-tanya dulu nih sama teman-teman. Pernah nggak sih di kehidupan sehari-hari teman-teman dihadapkan pada suatu pilihan? Kayak bapak yang ada di gambar mentok kebingungan karena adanya percabangan dua jalan yang membuat dia bingung pada akhirnya mau belok ke kiri atau ke kanan ya. Yap, begitu juga hari ini kita bakal bahas topik yang serupa, yaitu struktur algoritma percabangan. Kenapa sih Minflochen kita perlu belajar ini? Oke, karena sebuah program itu tidak selamanya akan berjalan mengikuti struktur yang berurutan. Kadang-kadang kita perlu merubah urutan pelaksanaan programnya dan menghendaki agar pelaksanaan programnya itu meloncat ke baris tertentu. Peristiwa ini disebut dengan percabangan atau pemilihan, atau bisa juga disebut dengan keputusan. Oke, kita langsung ke contoh kasusnya ya. Nah, di sini ada sebuah peraturan di mana anak dengan tinggi badan di bawah 85 cm itu gratis untuk masuk ke Museum Angkut dan semua wahana Jatim Park Group. Dan anak-anak yang memiliki tinggi badan di atas 85 cm itu akan bayar ketika ingin masuk ke wahana Jatim Park Group. Biar nanti gampang bikin flowchartnya, teman-teman bisa bikin dulu nih algoritma atau pseudocode-nya. Buat tutorialnya Minflow udah pernah buat dan itu ada di episode pertama dan ketiga dari playlist Dasar Pemrograman. Yang belum nonton, boleh banget buat dicek dulu. Di sini Minflow bakal pilih buat pakai pseudocode ya. Sekalian review nih karena ini materi baru kita bahas banget kemarin. Jadi masih hangat-hangat untuk dibahas kembali. Oke, seperti biasa teman-teman, bikin dulu deklarasi programnya. Dan itu default penulisannya kayak biasa, ada program, kemudian sebut nama judulnya, dan jangan lupa ketika dia lebih dari satu kata itu kita tulisnya cek underscore tinggi underscore badan underscore jatim underscore park. Setelah itu teman-teman lanjut ke kamus atau kita nyiapin dulu nih variabel yang kita butuh tuh apa aja sih. Kebetulan untuk kasus ini kita cuma butuh satu variabel yaitu tinggi. Kemudian kita masuk ke bagian intinya yaitu algoritmanya. Kita akan memberikan dulu nih nilai inputnya yaitu tinggi. Dengan struktur pseudocode-nya kayak biasa kita tuliskan input, buka kurung, sebut nama variabelnya, tutup kurung, dan titik koma. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan yang ada di Jatim Park tadi, yaitu kondisinya ya, bagaimana kondisi di dalamnya. Nah, untuk permasalahan ini kita akan menggunakan struktur percabangan. Kayak gimana sih baca ketika itu struktur percabangan atau bukan? Biasanya hal ini tuh ditandain dengan adanya pernyataan jika. Tadi kan jika dia lebih dari 85 cm maka dia akan bayar untuk masuk ke wahana ini. Ketika di bawah itu tinggi badannya maka dia tidak akan bayar. Nah, untuk kasus ini kita bisa menggunakan kondisi if else. Di mana kondisi pada if itu jika tingginya lebih dari 85 cm dan dia akan mengoutputkan yang tulisannya bayar kalau mau masuk. Oke, selanjutnya itu ada else-nya, kondisi berlawanannya. Untuk teman-teman nggak perlu masukin kondisinya karena dia udah otomatis gitu ngebaca kalau else itu adalah kondisi selain kondisi-kondisi yang udah dideklarasikan di atasnya. Dan jangan lupa yang terakhir juga itu ditutup pakai and if. And if ini untuk mengakhiri pengecekan nilai tinggi ketika salah satu kondisi sudah terpenuhi. Sebelum buat flowchart kita kilas balik dulu deh berapa flowchart yang udah pernah kita gunakan di struktur algoritma percabangan. Untuk pertama tentu kita bakal butuhin yang namanya terminal, yaitu untuk memulai dan juga mengakhiri dari suatu program. Kemudian ada yang namanya predefined process, itu di mana tempat kita menampung variabel yang akan kita gunakan. Selanjutnya ada input atau output, dan yang terakhir untuk percabangan kita akan menggunakan decision. Kita mulai aja buat flowchartnya. Tentu kita akan mulai dulu dengan terminal permulaannya. Ingat ya teman-teman, kalau dari awal teman-teman menggunakan bahasa Indonesia, maka itu harus konsisten sampai akhir. Di sini Minflochen bakal menggunakan bahasa Indonesia yaitu mulai. Setelah itu kita akan membuat predefined process untuk menampung variabel tingginya.
Yang akan kita gunakan di sini Minflow kasih tipe datanya yaitu integer. Lebih lengkap nanti mengenai tipe data itu bakal Minflow bahas di next episode. Oke, setelah itu ada input tinggi. Nah, di sini flowchartnya teman-teman bisa buat menggunakan terminal input atau output. Yang membedakan dia input atau output itu terletak pada keterangannya yaitu masukan yang menandakan dia adalah input. Lalu kita masuk deh ke main topik dari yang kita bahas hari ini yaitu percabangan. Jadi udah mulai ada kondisi nih, maka kita butuh flowchart yaitu decision. Nah, decision ini dimana jika tingginya itu lebih dari 85 maka dia akan menghasilkan output bayar masuk. Namun jika kondisi tinggi lebih dari 85 ini tidak terpenuhi maka dia akan menampilkan kondisi tidak bayar ketika masuk. Yang terakhir jangan lupa tutup lagi dengan terminal yaitu selesai. Gimana nih teman-teman, struktur algoritma percabangan gak terlalu rumit lah ya. Dan ini juga hal-hal yang udah biasa terjadi di kehidupan kita. Kayak misalnya percabangan kondisi ketika harus memilih dia atau dia. Yang jomblo gak usah senyum-senyum loh. Oke, sorry, back to the topic. Kalau ada yang mau didiskusikan atau mau kasih contoh algoritma percabangan lainnya, baik di pemrograman atau juga di kehidupan sehari-hari, boleh banget Minflow Chen tunggu di kolom komentar. Jangan lupa juga buat nonton episode playlist dasar pemrograman lainnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.